أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال وعنها رضي الله عنها, dan dari Sayyidatuna Aisyah pula semoga Allah meridhai kepada beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhiri min Ramadan, adalah Nabi senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sampai mewafatkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian beriktikaf para istri-istri Nabi sesudah peninggalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah pula semoga Allah meridhai kepada beliau, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila menginginkan Nabi ayya'takifa, untuk melakukan iktikaf, sholal fajr, maka Nabi sholat fajar dulu, sholat subuh dulu. Thumma dakhala mu'takafatun, kemudian Nabi baru melakukan iktikaf di tempat iktikaf. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kita dengan berbagai macam nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiah, yang dengan nikmat itu Allah perkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita menjadi obat buat kita. Hadirnya kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam kajian tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nabi ketika di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Bersyukur kita diingatkan sekarang sehingga kita bisa punya bekal untuk mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya dan memahami dari apa yang kita lakukan.
Pada siang ini kita membahas tentang sebuah kegiatan yang dilakukan Nabi di bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah melakukan iktikaf. Apa yang dimaksud dengan iktikaf itu? Iktikaf itu kalau menurut bahasa artinya diam. Baik melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, kalau dia diam namanya iktikaf. Diam gitu, abang diam tapi mikir jorok gitu, itu iktikaf namanya. Atau melakukan kebaikan tapi diam gitu, itu namanya iktikaf. Tapi kalau iktikaf menurut terminologi agama adalah diamnya seseorang di dalam masjid dengan niat yang khusus mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamnya seseorang di dalam masjid dengan niat yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya iktikaf. Lalu apa hukum daripada iktikaf itu? Hukum dari iktikaf itu ada 4. Walaupun asal muasal hukum iktikaf itu sunnah. Jadi iktikaf itu bisa sunnah hukumnya, bisa wajib hukumnya, bisa haram hukumnya, dan bisa makruh hukumnya. 4 hukum dari iktikaf. Kapan iktikaf itu hukumnya wajib? Apabila seseorang melakukan nazar di dalam hidupnya. Apabila berhasil melakukan sesuatu, maka dia niat beriktikaf, maka iktikafnya menjadi iktikaf yang wajib. Nanti Ramadan kalau jadi nih gaji naik, ya kan, gaji naik, THR turun, tunjangan ditambah, dikasih parcel, kasih ini gini, wah saya iktikaf nanti, maka iktikafnya jadi wajib. Yang kedua, iktikaf menjadi haram hukumnya. Bagi siapa? Bagi perempuan yang memiliki suami dan tidak ridho suaminya, istrinya iktikaf di masjid, haram hukumnya. Suaminya melarang, dia tetap berangkat, dosa itu istri. Yang ketiga, hukumnya makruh. Makruhnya makruh tanzih, dibenci. Siapa yang makruh? Orang perempuan masih muda, belum memiliki suami, iktikaf di masjid sendirian, tidak ada keluarga yang mendampingi. Pacar nggak termasuk karena bukan keluarga. Yuk kita iktikaf bareng yuk, boncengan gitu. Itu modus, nggak boleh. Itu makruh, makruhnya makruh tanzih. Tapi umum asal muasal daripada iktikaf adalah sunnah. Mana dasarnya? Hadis tadi 2 yang kita baca dari istri Nabi Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi senantiasa melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Nabi meninggal dunia. Bahkan Nabi sudah meninggal, istri-istri Nabi masih melakukan iktikaf di masjid. Artinya ini tidak dimansuh, amalan ini amalan yang Nabi lakukan dan sampai yaumil kiamah menjadi amalan sunnah yang patut untuk kita amalkan. Sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Nah, perlu dipahamin dulu. Sunnah itu ada 2. Ada sunnahnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ada sunnahnya sunnah ghairu muakkadah, tidak dianjurkan, tapi kalau dikerjakan cakep banget. Kapan? Yusannu iktikafun kulla waktin. Sunnah melakukan iktikaf di dalam masjid setiap waktu. Artinya iktikaf boleh dilakukan kapan saja boleh. Mau siang, mau malam, mau puasa, tidak puasa, mau Ramadan, di bulan Ramadan, iktikaf disunahkan apabila seseorang berada di dalam masjid. Ini hukumnya sunnah ghairu muakkadah.
Tapi sunnah muakkadah kapan? Wa yata'akkada fi Ramadhana, tapi sangat dianjurkan bila orang mau beriktikaf di bulan suci Ramadan, itu paling bagus. Wa afdaluhu fil ashril awakhiri, dan yang paling utama, puncaknya lagi daripada kesunahan itu adalah ketika melakukannya pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Jadi sekarang kita iktikaf boleh nggak? Boleh. Jangan sampai masuk masjid nggak niat iktikaf, sia-sia. Makanya kalau setiap masuk ke masjid, maka niatkan iktikaf. Nanti dikasih tahu berapa lamanya iktikaf. Niat, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dapat pahala iktikaf di dalam masjid, dapat ilmu yang didapat, ganjarannya gede dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk iktikaf. Bagus. Nah, apa yang dicari itu pada saat orang melakukan iktikaf? Maka ulama mengatakan kenapa Nabi sangat mengagungkan sekali melakukan iktikaf gitu, sampai Nabi dikatakan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya dua maknanya. Pertama, Nabi tidak mau melepas pakaiannya dari lepas ibadah, enggak. Nabi pengen ibadah terus. Nanti diceritakan Nabi mulai subuh sampai ketemu malam. Ada yang mengatakan kalau sudah datang 10 malam terakhir, Nabi meninggalkan istrinya. Artinya Nabi mau sungguh-sungguh ibadah. Istrinya nggak kuat ngikutin ibadah Nabi. Kemarin udah saya ceritakan, ulama bahkan para sahabat Nabi ibadahnya begitu. Maka Nabi ngambil istrinya di pertigaan malam yang terakhir dibangun. Udah mau sahur dibangunin. Jam 2 dibangunin dulu. Sebelum sahur makan, sholat dulu. Diajak sama Nabi sholat. Niat iktikaf, selesai sahur, subuh baru pulang. Diajarin sama Nabi. Diajarin sama Nabi. Isinya apa? Itu belakangan. Yang pasti lazimkan dulu istiqomah untuk iktikaf. Jadi iktikaf bisa kapan saja. Kalau sholat itu ada waktu yang diharamkan. Tidak boleh sholat pada 5 waktu yang diharamkan. Tapi iktikaf tidak ada waktu yang diharamkan. Kapan saja ingat sama Allah, mau diam di dalam masjid, maka niat iktikaf. Maka boleh nggak iktikaf di luar masjid? Maka ulama mengatakan tidak sah iktikaf di luar masjid. Nanti dijelaskan di sini. Nanti dijelaskan. Tapi buat iktikaf, seseorang tidak bisa diam di dalam masjid langsung dapat pahala iktikaf, enggak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 7 syarat buat orang yang mau iktikaf. Pertama, al-islamu. Yang kedua, pertama adalah harus yang iktikaf orang Islam. Yang Cina, yang Konghucu nggak bisa. Walaupun sama-sama diem dia. Lu ngapain? Gue mau ikut. Gue diem di masjid, ya gue ikut dah. Dia nggak diterima nih, walaupun sama-sama diem. Malah kita main handphone, dia mau baca Tripitaka gitu, tetap aja niat iktikafnya nggak dapat. Kenapa? Non muslim. Yang kedua, wal aklu, haruslah berakal. Harus berakal. Orang gila iktikaf nggak sah. Nggak sah. Termasuk orang yang hilang akalnya nggak sah. Mohon maaf, mabok agama gitu. Tapi habis minum celeng gitu, pakai peci miring-miring gitu kan. Mau kemana? Mau iktikaf Bang Odi, gitu. Lu nggak ngerti nih bulan Ramadan. Habis nenggak padahal siang-siang gitu. Masuk ke masjid sempoyongan gitu kan. Duduk di depan WC, maaf ini bukan masjid, digeser di sini. Salah duduk di depan WC ya kan. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Nggak ada akalnya. Nggak ada akal. Harus yang berakal. Berarti anak kecil 6 tahun kalau iktikaf sah nggak iktikafnya? Sah nggak? Sah. Orang berakal kok anak kecil 6 tahun. Anak kecil udah bisa kasih tahu itu cantik apa nggak? Cantik. Itu udah berakal namanya. Ini laki apa perempuan? Ini laki, ini perempuan. Ini udah berakal, sah dia. Pahalanya pendidikan orang tuanya dapat, anak ini dapat celengan sendiri. Karena nggak dibilang baligin, nggak akilin, yang berakal. Tapi dia nggak dituntut. Yang dituntut kita yang sudah baligh. Tapi buat dia ada ganjaran sendiri, pahala. Kalau dia mau ikut iktikaf, maka aja.
Iktikaf udah anak tinggal aja, masih kecil, bego. Justru diajari niat iktikaf, baca, walaupun di masjid dia tidur. Udah bawa bantal, bawa selimut, gak apa-apa, ajarin dulu iktikaf, mabit dulu malam diajari. Ya, ajarin. Yang ketiga, syaratnya orang iktikaf wan naqau fil haidi wan nifasi wal junubi. Wan naqau, suci anil haidi, daripada haid, gak boleh. Perempuan yang lagi haid maka dia hukumnya haram melakukan iktikaf di dalam masjid. Kenapa? Jangankan iktikaf, diam di dalam masjid saja sudah haram hukumnya. Beda kalau cuma lewat gitu. Rumahnya nih misalkan di sebelah masjid, di situ ditutup ada kondangan nih, dia lagi haid nih. Mau pulang ke rumah, nggak ada jalan lagi kecuali lewat sini di masjid, masih boleh. Kenapa? Dia nggak diam. Cuma lewat masih diperbolehkan. Tapi kalau diam di dalam masjid maka hukumnya dia berdosa. Kalau mau melakukan iktikaf, dosa hukum. Dosa. Lagi iktikaf keluar darah, ya udah keluar, udah batal iktikafnya. Kenapa? Keluar darah haidnya. Keharamannya itu karena ditakutkan talwisnya, menetesnya. Ada ulama yang mengatakan bukan talwisnya, menetesnya darah. Sekarang bisa ditutup sama softtek. Kalaupun dia bisa ditutup dengan softtek, zatiyahnya, dirinya lagi nggak suci, maka boleh dia berdiam di dalam masjid bagi perempuan yang dalam keadaan haid cuma dalam satu hal, apa? Litola bil ilmi, cuma buat nuntut ilmu doang. Kalau tidak buat menuntut ilmu, buat ibadah, jangan di masjid karena dia lagi keadaan haid. Cuma satu keadaan dia boleh diam di dalam masjid kalau menuntut ilmu. Kalau memang memungkinkan dia harus masuk ke dalam masjid. Ini speakernya cuma di sini doang nih, iya. Berarti di luar kedengaran nggak? Nggak kedengaran, boleh dia masuk ke dalam masjid. Tapi kalau speaker ini masih terdengar di luar masjid, maka dia belajarnya di luar masjid. Itu saking apanya? Dijaga bener. Masjid, cuma masjid doang. Tapi kalau musola, boleh nggak perempuan masuk musola? Boleh nggak? Boleh. Makanya musola dalam bahasa Betawi itu namanya langgar namanya langgar. Sesuatu yang dilarang di dalam masjid maka boleh dilakukan di musola. Dilanggar boleh. Dilanggar boleh. Iya, sesuatu yang dilarang di masjid maka boleh dilakukan dilanggar. Di musola itu boleh. Makanya di kampung-kampung kenapa nggak dijadiin masjid saja? Goiru jami, enggak karena ibu-ibu sini kalau lagi haid takutnya nggak bisa ngaji. Bener dia di musola. Tapi orang yang tempatnya musola sampai kapanpun nggak bisa dipakai buat iktikaf. Kenapa musola? Ada plus minusnya. Termasuk masjid yang bikinnya seenak aturannya di parkiran. Mohon maaf, ini kan nggak nih mah masjid bener kan ya? Nggak geser-geser ini kan? Yang masjid yang geser-geser tau nggak? Kadang sholatnya di parkiran blok A, kadang di blok C. Itu nggak bisa dia itikaf di situ. Kenapa? Besok dia bukan masjid, bisa jadi parkiran mobil, bisa jadi basement, nggak bisa. Tapi masjid yang tetap seperti ini, orang bisa itikaf di sini. Cuma pantangan perempuan yang haid, kalau dia mau belajar masih boleh, tapi buat itikaf dia nggak boleh. Wan nifas, perempuan yang nifas juga nggak boleh. Wal junub, dan bagi orang yang junub maka juga haram hukumnya melakukan iktikaf. Junub, baik junubnya itu dipaksa atau junubnya itu tidak terpaksa. Nggak sengaja ngeliat tiang kayak Luna Maya gitu, wah tiang bagus banget kayak Luna Maya gitu, tuh keluar gitu, itu junub namanya, maka batal iktikafnya, keluar mandi. Kenapa? Orang yang junub nggak boleh berada di dalam masjid. Nah, berapa lama nih orang yang iktikaf? Wa ayyal basa fauqa qadri tuma'ninatis shalah. Maka bisa dianggap orang itu melakukan iktikaf seukuran tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah dalam sholat itu biqadri subhanallah. Berapa lama subhanallah? Paling banter 10 detik.
Tapi ilokan kata orang cuma melakukan tumak nina, masuk masjid, niat iktikaf, subhanallah, keluar lagi, enggak ilokan kata ulama. Maka kata ulama paling banter seukuran orang sholat 2 rakaat yang sunnah pendek. Ini seukuran. Berapa lama berarti dia? 3 menit, itu. Bahkan ada yang udah 1 menit masih dianggap. Tapi yang ngambil dalil ini, qadri subhanallah bisa. Ukurannya cuma subhanallah. Tapi ingat, yang harus dilakukan itu ayal basa, diem dengan niat. Dan pahamnya diem itu bukan diem dalam gerakan. Karena orang iktikaf itu boleh jalan-jalan, boleh. Dia jenuh gitu, iktikaf niatnya di masjid nih. Masjidnya gede, 7 lantai gitu. Boleh dia sambil jalan. Tapi niatnya iktikaf, masih yang disebut masjid masih boleh. Karena diam itu cuma sebutan tetapnya niat. Karena maknanya itu bukan berarti secara fisik dia diam. Kalau kita ditanya gitu, Bang Odi, istrinya di mana? Ada diem di rumah. Emang dia diem aja di pojokan, diem aja, nggak ke dapur? Enggak. Dia ke dapur juga, ke WC juga, ya kan? Kencing juga, nggak mungkin diem aja. Kalau diem patung namanya. Nah, diam itu juga niat, menetapkan niat di dalam masjid buat iktikaf kudu diam. Jadi nggak bisa sambil jalan gitu. Jalan nih masuk pintu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat beriktikaf. Keluar lagi nggak sah. Orang dia nggak diam, jalan. Diam dulu, iktikaf dulu dia. Berapa? Biqadri subhanallah. Paling pendek 1 menit dah tuh. Hitungin gitu. Baca apa? Fatihah 2 kali cukup. Waladhdallin amin. 30 menit lagi, 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin amin. Keluar dapat pahala iktikaf dia. Iktikaf kuntet namanya. Iktikaf kuntet tuh parah banget biqadri subhanallah. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi jangan sampai nggak manfaatin ente duduk. Tapi kalau orang yang cerdas, seorang alim wali min auliyaillah, tidaklah dia bisa masuk menggapai kemuliaan di hadapan Allah kecuali hanya melakukan ibadah yang wajib saja. Itu maknanya dalam itu. Kalau kita pandang berarti cuma wajib doang dong. Dia nggak ngerjain sunnah. Enggak begitu. Karena wali min auliyaillah, menurut dia kalau sesuatu itu sunnah maka dirubah niatnya menjadi wajib. Sehingga pahalanya tingkatannya lebih tinggi. Kalau tadi kita yang awal masuk di sini niatnya saya niat beriktikaf dapat ganjaran pahala sunnah. Tapi kalau kita tadi masuk sini, ya Allah, saya bernazar selama pengajian ini berlangsung saya niat iktikaf di sini. Bernazar selama pengajian ini berlangsung saya iktikaf di sini. Maka ketika dia menjalankan nazarnya pahalanya dapat pahala wajib. Sholat sunnah ba'diyah zuhur itu sunnah namanya. Kita rubah niatnya, ya Allah, kalau kau sampaikan umur saya nanti selesai sholat zuhur masih ada umur ya Allah, maka saya niat melakukan sholat sunnah ba'diyah. Jadi nazar tuh dia. Dia lakukan sholat sunnah ba'diyah, pahalanya pahala wajib. Kenapa? Jadi nazar. Itulah yang diakukan oleh ulama ketika dia melakukan ibadah yang sunnah, naik grade-nya menjadi wajib, padahal sama saja melakukannya. Itu orang cerdas namanya. Dia jadikan nazar. Supaya apa? Bentuk dia pengen mulazamah melakukan kebaikan. Boleh, ini orang cerdas. Makanya dia pahalanya banyak. Kenapa? Kita sunnah, dia wajib. Karena dia nazar. Ya Allah, aku nazar selama di dalam masjid ini, aku melakukan iktikaf. Bagus. Ini kita udah masuk, udah lama baru ingat. Belum lupa niat iktikaf. Wah, parah namanya. Parah. Wa ayyakuna fil masjidi, dan ada yang namanya iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Di luar masjid maka nggak bisa. Musola tidak bisa. Masjid apa? Ya masjid, tempat di mana seseorang melakukan sholat berjamaah 5 waktu boleh dilakukan. Walaupun ghairu jami, ya walaupun ghairu jami. Karena masjid ada 2, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Masjid jami adalah masjid di mana di situ dilakukan pelaksanaan sholat Jumat, itu namanya masjid jami.
Tapi kalau masjid ghairu jami, tidak untuk berkumpul, artinya tidak dilakukan untuk sholat Jumat di situ. Idul Fitri, Idul Adha boleh dilakukan, jangankan masjid, lapangan bola boleh dilakukan. Tapi bedanya jami dengan ghairu jami, dilakukan sholat Jumat. Kalau bisa sholat Jumat namanya masjid jami. Tapi nggak ada sholat Jumat berarti ghairu jami. Tapi kalau mereknya sama-sama masjid, bisa iktikaf di situ. Maka kalau di Jakarta umumnya kiainya bilang udah jadiin masjid aja. Supaya apa? Supaya orang bisa belajar sekaligus iktikaf di dalam masjid. Tapi kalau di kampung enggak, di Kalimantan gede-gede itu di Banjarmasin, tapi musola. Kenapa? Biarin orang kampung perempuan yang lagi head tetap bisa ngaji. Kenapa? Speakernya takut kagak nyampe ke rumah. Padahal speakernya gede-gede. Speakernya gede-gede. Saking ihtiyat masing-masing ulama. Kalau saya pribadi, saya punya orang tua di depan rumah itu, walaupun tidak besar, dijadikan masjid ghairu jami. Speakernya kenceng. Kalau tidak terdengar, silahkan masuk ke dalam, walaupun head dengan catatan belajar. Lepas dari itu, haram hukumnya masuk ke dalam masjid. Yang terakhir, wa an yanwiyal i'tikafa wa tajibu niyatul fardiyah in nazaruhu. Wajib hukumnya orang udah diem, Islam, berakal dia. Nggak niat, ya percuma. Dari tadi ngaji kagak niat, ya kagak dapat pahala itikaf. Harus nih niat. Kalau sunnah katakan sunnah, kalau wajib katakan wajib. Tadi nih bapak habis sholat nih, ya Allah, kalau kau sampaikan umur saya habis sholat sunnah, umur saya setelah sholat ba'diyah ini masih hidup, saya nazar ya Allah mau iktikaf di dalam masjid selama pengajian. Maka benar selesai salam dia masih hidup, duduk di situ, maka dia niat nazar tadi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fardhu lillahi ta'ala, maka dapat pahala dia. Sampai kapan? Sampai pelajarannya selesai. Tapi kalau dia niatnya sunnah, katakan kalau itu sunnah. Ini harus ada niatnya. Berarti dari 7 syarat tadi, ada nggak anjuran orang kalau melakukan i'tikaf itu harus berwudu? Ada apa nggak? Ada apa nggak? Boleh nggak dia beriktikaf tidak berwudu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kan aturannya ada. Tapi dia nggak bisa sholat, itu konten iktikaf. Emang iktikaf harus sholat doang? Enggak. Yang paling bagus iktikaf itu Nabi melakukan sholat. Itu yang dikatakan Nabi sampai berdarah-darah itu Nabi habiskan buat ibadah. Ketika kaki sudah lelah, apa iktikafnya? Baca Al-Quran. Kaki fisik itu lelah, sholat mulu itu capek. Baca Al-Quran itu lelah, mata itu bisa berair. Kecuali mereka yang sudah hafal, itu pun pusing kepala. Kalau baca 30 juz pakai hafalan itu pusing. Karena ayat Al-Quran itu banyak yang serupa tapi tak sama, banyak. Maka ketika sudah lemah, maka pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah. Pegel tangannya, niat hati, subhanallah, subhanallah. Lelah sambil tidur, niat ibadah di dalam masjid, tetap dapat pahala. Kalau dia nggak keluar dari masjid, boleh. Nanti dijelaskan aturan-aturan. Jangan dipaksa. Nabi pernah nih lagi mau masuk masjid, kepalanya nyangkut. Apaan ini? Tali. Panjang banget nih tali. Dari sono ke sono. Nabi mau masuk dari rumah ke masjid, nyangkut ke tali. Kata Nabi, nih tali siapa yang jemur di sini nih? Kata Nabi, sahabat bilang, maaf Nabi, itu bukan tali jemuran itu. Itu tali yang dipakai oleh istrimu Maimunah untuk ibadah. Ibadah apaan pakai tali? Sholat. Dia kalau udah nggak kuat berdiri, badannya ditempelin di tali. Kata Nabi, nggak boleh begitu. Kenapa? Ibadah jangan pakai paksaan. Ibadah itu biqadril masyaqqah, sesuai dengan kemampuan. Islam nggak memaksakan. Dia mau ngisi itikaf, emang itikaf kudu sholat begitu? Enggak. Yang penting di dalam masjid diem saja. Kalau niatnya takarrub, merenung, dapat pahala itikaf. Kok begitu ya? Copot talinya nggak boleh. Sampai berdiri gitu, jidat sampai mengkilat. Jangan, udah. Biqadril masyaqqah, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Nah, ada bacaan qiyat khususnya, ada. Yang Nabi amalkan dari awal Ramadan sampai akhir. Karena puncaknya nanti, mudah-mudahan besok kita pahami tentang Lailatul Qadar, hebatnya Lailatul Qadar itu. Ada yang dibaca. Ini pula yang dibaca oleh perempuan kalau lagi haid, nggak apa-apa dibaca.
Apa yang dibaca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diganti setelah sholawat, wiridan yang dibaca kalau pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan sampai akhir baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu Allah. Walaupun di luar masjid, walaupun keadaan haid, niatin. Dapat nggak perempuan nanti Lailatul Qadar walaupun nggak di masjid? Dapat. Kenapa? Tuhan tahu dari niatnya. Kalau perempuan ini nggak haid, nggak nifas, pasti dia di dalam masjid. Karena dia haid dan nifas nggak bisa masuk masjid. Tapi kalau dia baca ini, dia niat sungguh-sungguh, pasti dikasih. Itu di Pondok Indah. Saya udah ulang berapa kali. Itu di Kali Pondok Indah dulu. Itu ada orang yang lagi mancing, dapat malam Lailatul Qadar. Itu keluarga dari Haji Nawi itu. Dapat dia. Lagi mancing, nggak nyanyi dangdut. 10 tahun enggak, dia baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Kenapa dia mancing enggak di masjid? Karena dia kudu sahur besok. Makan apa? Mancing ikan buat sahur. Buat sahur. Bapak karena nyari duit keluar, tapi ketika lagi kerja baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma baca. Walaupun di luar masjid. Orang memang logika mengatakan kenapa yang dapat iktikaf di dalam masjid? Masjid itu baitullah, rumah Allah. Orang kalau ngasih sesuatu pasti umumnya di rumahnya. Minta duit ke rumahnya, aneh kasih ntar. Di rumahnya pasti. Tapi apa mesti memberikan itu di dalam rumahnya milik sendiri? Enggak. Bisa jadi di tengah jalan. Lawannya demen aja ngeliat Bang Erwin. Kalau ngeliat mukanya tuh gimana ya? Pengen sedekah gitu misalnya. Aneh kasih bisa saja di jalan. Bisa saja cintanya Allah. Jadi nggak tentu. Kalau dibilang mungkin nggak dapat, mungkin saja. Tapi kalau yang utama yang pasti lagi itikaf yang dapat. Tapi mungkin nggak di luar itu. Bisa kalau dia masih melakukan kebaikan. Makanya kerja baca Allahumma innaka. Siang nanti kan dijelasin itikaf itu kapan sih waktunya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Lu nggak baca sholawat? Iya, sholawat tetap dibaca. Ini mah khusus pengen dapat malam Lailatul Qadar. Kata Ustadz bisa nanti dikasih tahu. Kalau kita nggak bisa melihat secara zahir, tapi rasa Allah berikan. Allah kasih. Besok kita bahas tentang Lailatul Qadar. Jangan sampai kita bilang, wah kita mah nggak di masjid. Enggak, dikasih tahu caranya. Walaupun kita nggak di dalam masjid, lakukan ini insya Allah dapat ganjaran Lailatul Qadar. Jangan pesimis, kita kan kerja. Jaga gardu malam-malam, masa niat iktikaf? Iya, bacaan yang Nabi ajarin jangan nggak dibaca, pegang, baca. Ngerokok boleh? Boleh, nggak ada aturannya berwudu. Ngopi boleh? Boleh, kalau malam, nggak apa-apa. Jangan nggak membaca ini, enggak. Niat baik nggak ada. Main kartu saben malam, bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Dikabarin, sir, dapat malam Qadar, baru baca Quran, nggak bisa. Kata Lailatul Qadar, enak aja lu mau ngambil gua tikungan mahal, lu siapa, nggak bisa. Tapi kalau bapak sungguh-sungguh baca, Allah kasih. Dan iktikaf ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW hatta faraqud dunya, sampai dengan Nabi meninggal dunia. Diteruskan oleh para sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Nah, di hadis yang kedua tadi, iktikaf itu waktunya kapan saja boleh. Tapi kalau seseorang memulainya itu pagi, maka hendaklah dia memulai setelah pelaksanaan sholat subuh. Sampai kapan? Hitungannya sampai terbenamnya matahari. Kalau dia memulai malam, maka mulailah kapan? Setelah pelaksanaan ibadah sholat isya sampai dengan datangnya waktu subuh. Sisanya manfaatkan buat muamalah. Berarti kapan tuh? Dari mulai mau sahur tuh dia tuh sahur sampai dengan waktu dia mau sholat subuh, waktu dia kumpul sama keluarga. Selepas dari itu habis subuh Nabi melakukan tuh. Langsung Nabi iktikaf sampai mau maghrib, buka bersenda gurau, salat tarawih, isya, Nabi lakukan lagi melakukan iktikaf. Sampai kapan? Sampai selesai daripada bulan Ramadan itu.
Kalau kita nggak bisa, siang nggak bisa, pagi nggak bisa, minimal jangan sampai di 10 malam terakhir, nggak bisa juga. Walaupun marratan wahidah, sekali kita ngamali. Saya dipahamin ya. Kenapa Nabi mencari malam Lailatul Qadar? Apa manfaatnya? Apa keistimewaannya? Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan apa saja hal-hal yang membatalkan seseorang pada saat melakukan iktikaf. Apakah keluar dari masjid sudah membatalkan iktikaf atau belum? Ya, bagaimana kalau buang hajatnya di luar? Apakah batal iktikafnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini luar biasa, waktunya cepat sekali. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau iktikaf, ya. Sekarang yang dikatakan masjid itu apa? Nah, teras masjid sama masjid itu beda. Jadi kan saya udah bilang nggak bisa. Itu kan anggap lu teras masjid dapat tuh satu keramik nih, satu gini, bisa nggak sholat di situ? Enggak. Tahiyat masjid itu di dalam masjid. Tahiyat masjid itu di dalam masjid. Kalau kita nggak bisa di dalam masjid, bacaannya bacaan orang yang iktikaf Ramadan, bukannya dia beriktikaf. Karena otomatis iktikaf itu cuma bisanya di dalam masjid saja. Tahiyatul masjid hanya berlaku di dalam masjid saja. Masjidnya ini atau masjidnya di atas, bawahnya aula, maka nggak ada sunnah sholat di aula. Saya datang di contohnya di mana misalnya, Wisma Tugu Kuningan, Jumatan di situ. Ini apa nih? Auditorium. Kalau Jumatan pakai Jumatan, nggak usah sholat tahiyatul masjid, orang di auditorium. Sholat di Celilitan, itu mah parkiran. Ngapain tahiyatul masjid di parkiran? Tapi kalau ini masjid digeser nggak? Nggak, ini masjid. Ya saya sholat sunnah tahiyatul masjid sini. Saya niat iktikaf dari semenjak ngajar sampai gini hari saya niat iktikaf di sini. Harus di dalam masjid. Ada lagi? Ya bang. Misalnya najar iktikaf, kita sudah melakukan sebelum selesai, ada panggilan darurat di mana? Ya, sekarang kan nazarnya itu nazar apa? Ente kan nazar nggak apa-apa. Ukuran kodrinya itu berapa tadi? Kalau ukurannya kodrinya itu syukuran subhanallah. Jadi ente nih abis nazar cuma subhanallah selesai nggak apa-apa. Kecuali ente bilang nazarnya seharian. Demi Allah nih saat saya mah nazar nih seminggu nggak keluar dari masjid gitu. Lu kena tuh. Nah, makanya nanti waktu melanggar nazar ada konsekuensinya. Orang tuh kalau nazar kira-kira mas kalau nazar tuh jangan aneh-aneh. Nazar harus dilanggar ketika bertentangan dengan syarat, harus dilanggar. Misalkan gini, gua nazar nih seumur hidup nggak bakal dah gua ngomong sama Ridwan, nggak boleh tuh. Kenapa? Hukum tidak berbicara dosa kalau 3 hari betul, maka wajib dilanggar, dapat konsekuensinya. Maksudnya apa? Nazar itu sesuai dengan aturan agama dan kira-kira gitu. Wah, saya ini pekerja, handphone ini nggak boleh mati, harusnya nyala kok, standby, aturan kantor. Maka nazarnya seukuran kemampuan kita. Ya Allah, saya bernazar kalau saya selama di masjid ini saya niat ibadah fardu karena Allah. Cukup, ada telepon itu atasan gitu, suruh pasang kabel, keluar aja, udah ada nazar. Yang enggak tuh nih habis sholat, ya Allah mau niat iktikaf, ya Allah bismillah. Tahu bang sarapan, yuk keluar aja deh, jalan gitu, nggak sah. Harus iktikaf walaupun biqadri subhanallah. Makanya jangan kurang 2 rakaat. Udah Fatihah aja dua-duanya, nggak usah baca surat, nggak apa-apa, sunaiat nggak apa-apa. Baru keluar dapat pahala iktikaf. Ingat ya nazar tuh, gua demi Allah gua nggak bakal pernah sentuh lu lagi. Nggak boleh, istri itu harus dilanggar. Nanti nazarnya dilanggar ada hukumannya 3 pilihan. Besok insya Allah ingetin apa hukuman orang yang melanggar nazar. Jadi nazar tidak diperbolehkan kalau bertentangan dengan syariat. Kalaupun harus dilanggar ada dendanya. Termasuk orang yang melanggar aturan dari nazar melakukan iktikaf. Kira-kira ya, sebulan di dalam masjid, sebulan di dalam masjid, keriting rambut. Just enough.
Oke. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.